Sebelum kita mulai video MRP bagian 2, saya ingin teman-teman tulis di kolom komentar di bawah pertanyaan apa yang ingin teman-teman sampaikan kalau bertemu praktisi PPIC dari perusahaan fast moving consumer good yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya adalah bagian level 2. Nah, di item level 2 ini sebenarnya ada 4 item lagi-lagi ya, teman-teman. Cuman di sini kita akan menghitung MRP untuk item besi panjang dan item ban di sini ya. Nah, pertama kita identifikasi dulu item besi panjangnya. Di sini lot size-nya masih sama, lot for lot, LLC-nya karena dia level 2 jadi 2, lead time-nya dia 1 minggu. Project on hand-nya kebetulan di sini ada 30 dan safety stock-nya ada 20. Nah, buat item yang satunya lagi ya item ban LLC-nya level 2, ukuran lotnya lot for lot, lead time-nya 2 minggu dan project on hand-nya 0. Safety stock-nya sama 20 juga teman-teman. Oke, kita kerjakan dulu yang item besi panjang. Nah, di sini perlu dicermati nih teman-teman untuk gross requirement-nya. Item besi panjang ini digunakan untuk dua item di level satunya. Kalau kita cek di BOM-nya di sini, nih di sini ada besi panjang, dia digunakan untuk dua item, yaitu di item pegangan dan di item roda teman-teman. Di sini ada satu dan satu. Nah, jadi mereka nanti untuk penyusunan MRP-nya mereka akan dijumlahkan karena intinya barang yang sama, cuman digunakan untuk dua eh, komponen item yang berbeda. Nah, di sini dari pegangan kita masukin dari pegangan kalau nggak salah mulainya di Q-2 ya. Pegangan Q-2 bener. Q-2 290. Oke, salah. Jadi kita copy aja nilai angkanya. Kita coba di sini. Oke. Nah, kita masukin di gross requirement dari pegangan ini. Gini nilainya. Nah, kenapa ini kita eh, nggak kita kalikan 2 atau kita kalikan 3 gitu? Karena kalau kita cek di BOM-nya, mereka itu sama. Buat membuat satu roda dibutuhkan besi panjang sebanyak satu, besi panjang 1 meter sebanyak satu. Nah, untuk membuat pegangan dibutuhkan besi panjang sebanyak satu juga. Nah, jangan lupa, jangan bingung karena di sini pegangan ini ada dua. Maksudnya adalah angka 2 ini terhubungnya ke atas ke kereta sorong. Jadi, untuk membuat satu kereta sorong dibutuhkan dua pegangan. Nah, masing-masing pegangan membutuhkan satu besi panjang sepanjang 1 meter dan satu karet pegangan. Jangan dibuat bingung angka 2-nya. Angka 2-nya berhubungan dengan kereta sorong. Oke. Jadi untuk kedua kedua eh, item yang menggunakan besi panjang ini kita nggak perlu konversi karena mereka sama-sama menggunakan satu besi panjang. Oke, dari roda udah selesai, dari pegangan udah selesai. Sekarang kita masukin dari roda. Dari roda dimulainya dari Q-3. Oke, kita copy. Oke, di sini. Dari Q-3 ya. Oke, aman. Nah, sisanya tinggal kita jumlahkan teman-teman kebutuhan dari besi panjang ini dari dua item penyusunnya. Sorry, dari dua item yang menggunakan besi panjang yaitu pegangan dan roda. Gini, kita bisa tarik samping sampai ujung, kita tengahin. Nah, jadi total yang dibutuhkan dari Q-3 atau periode 3 minggu sebelum kereta sorong itu dibutuhkan, kita harus ada besi panjang sebanyak 150 di sini. Lalu di Q-2-nya 430 dan seterusnya sampai di minggu ketiga
itu harus ada 600. Lanjut kita ke baris kedua yaitu schedule receipt. Seperti biasa schedule receipt di sini kita kosongi karena dari narasi yang kita ketahui tidak ada item yang dijadwalkan untuk diterima atau sudah dipesan gitu ya. Nah, project on hand-nya di awal ada 30, bisa kita tuliskan. Masih seperti tadi, project on hand-nya untuk yang Q-min 3, Q-min 2, Q-min 1, nggak usah kita pikirkan untuk safety stock-nya. Kita lanjut. Di sini kita butuh 150 tapi udah ada 30, maka kita nolkan aja teman-teman di sini. Net requirement atau yang kita butuhkan itu berapa? 150 dikurangi 120. Sorry, 150 dikurangi 30 yang udah ada. Kita gunakan rumus saja buat 150-nya biar sama-sama. Oke, 120. Di sini juga ini. Dan lead time-nya jangan lupa 1 minggu, jadi di sebelah samping kirinya pas. Untuk plan order release-nya. Nah, jadi mereka udah harus mesen ke supplier buat pegangan, buat besi panjang untuk item pegangan dan item roda ini pada periode Q-4 atau 4 minggu sebelum kereta sorong itu dibutuhkan. Nah, di sini kita masih sama, safety stocknya kita nggak usah pikirkan. Item yang dibutuhkan berarti sama persis dengan gross requirement-nya atau 430. Kita bisa salin ke bawah aja. Lead time-nya 1 minggu berarti plan order release-nya atau eh, waktu pelepasan atau waktu penyampaian pesanan ke supplier itu saat 1 minggu sebelum ini, berarti di samping sini, pas di samping kirinya. Oke, untuk Qmin 1 masih sama karena safety stocknya masih belum kita pikirkan. Nah, baru kita sampai di eh, periode 1, periode pertama di mana kereta sorong itu akan dibutuhkan. Di situ harus ada safety stocknya 20. Karena di waktu sebelumnya masih 0, berarti di sini kita tulis 20, teman-teman. Kita sama dengankan kebutuhan yang harus dipenuhi pada periode itu adalah dari gross requirement, permintaannya 360, ditambah dengan safety stock atau stok minimum yang harus ada, yaitu 20. Kita totalkan jadi 380. Nah, buat plan order receipt-nya yang direncanakan untuk diterima pada periode itu sama juga, nilainya sama. Plan order release jangan lupa 1 minggu sebelum. Untuk sisanya 20-nya udah bisa kita tarik ke samping, teman-teman. Oke, sip, aman. Lalu kebutuhan untuk periode 2-nya itu cukup sebesar gross requirement-nya aja. Nah, plan order receipt-nya pada periode itu sama dengan net requirement atau kebutuhannya. Dan plan order release-nya 1 minggu sebelum. Oke, ini juga sama. Oke, aman ya. Nah, di sini kita dapat plan order release untuk besi panjang yang digunakan sebagai komponen penyusun dari 2 item, yaitu item pegangan dan roda. Di sini kebutuhannya. Jadi besi panjang itu udah harus mulai order ke supplier sejak 4 minggu sebelum kereta sorong itu ada permintaan atau akan dikirimkan gitu ke konsumen gitu ya. Oke, lanjut ke item ban. Di item ban ini belum ada project on hand, lebih enak. Dan gross requirement-nya tadi untuk ban kita lihat di bagian roda berarti ya. Di sini dia dimulai pada Q-3. Oke, berarti Q-3 di sini benar. Kita salin dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Oke, aman.
Nah, gini teman-teman. Sudah kita pindahkan. Eh, Perlu dicek lagi juga buat jaga-jaga item roda dan item ban itu tidak perlu ada konversi karena sama-sama untuk membuat satu roda dibutuhkan satu ban juga. Roda itu istilahnya bagian ban yang udah lengkap dengan ada bagian besinya, jadi dia tinggal nempel aja ke kereta sorong atau angkongnya. Itu istilah yang kita gunakan di sini. Nah, kita balik lagi ke MRP ban. Schedule receipt seperti biasa. Asumsikan belum ada jadwal, belum ada item yang dijadwalkan untuk hadir, untuk ada di situ selama periode persiapan produksinya. Lalu project on hand-nya masih 0, 0, dan di sini minimum ada 20. Tapi kita mulai dari nanti periode 1 ya. Di sini berarti masih 0, 0, 0. Kita bisa nolin. Need requirement pada Q-3 itu ada gross requirement sebesar 150. Berarti kebutuhan pada periode itu atau Q-3 juga sama, yaitu 150. Nah, buat lead time-nya, oh tunggu, tunggu belum, belum, belum. Plan order receipt-nya juga sama nilainya. Eh, Pesanan yang diharapkan datang pada periode itu juga sama 150. Nah, ini baru kita masuk ke lead time-nya. Lead time-nya adalah 2 minggu, berarti 2 minggu sebelum barang itu dibutuhkan, kita harus memesan ke supplier, yaitu pada Q-5 di sini, teman-teman. Nah, gini. Buat Q-2 juga sama, karena project on hand-nya tidak diharuskan 20, karena ini masih sebelum periode apa ya, permintaan kereta sorong itu ada gitu. Jadi kita eh, tuliskan net requirement-nya sesuai gross requirement aja. Begini. Ingat 2 minggu sebelumnya berarti di sebelah sini. Buat Q-1 juga sama. Oke. Nah, masuk kita ke bagian periode minggu pertama, di mana ada permintaan kereta sorong. Di situ safety stocknya udah jelas bahwa harus ada 20 eh, barang di gudang atau projected on hand-nya harus ada minimal 20. Tidak boleh kurang dari itu. Oke. Nah, di sini berarti net requirement-nya untuk minggu pertama itu sebesar gross requirement ditambah dengan kebutuhan safety stock karena sebelumnya belum ada stok sama sekali yaitu 20. Jadi 200 tambah 20, 220. Untuk plan order receipt atau pesanan yang direncanakan untuk diterima pada periode itu besarnya sama dengan net requirement atau kebutuhan pada periode itu juga yaitu 220. Waktu pemesanan atau plan order release, ingat 2 minggu sebelumnya, yaitu di Q-2 atau 2 minggu sebelum periode pertama. Kita enter. Lalu untuk periode kedua, kita tinggal untuk net requirement yang kebutuhannya itu sesuai dengan gross requirement atau kebutuhan kotor. Kenapa? Karena kebutuhan untuk projected on hand-nya atau safety stock tadi 20 sudah dipenuhi saat kita memesan untuk periode pertama. Jadi periode kedua tinggal mesen gross requirement-nya aja. Oke, ingat 2 minggu sebelum di sini. Nah, kita udah dapat nilai MRP untuk item ban. Jadi ban ini untuk menyusun item roda dan roda itu untuk menyusun item angkong gitu ya atau kereta sorong gitu ya. Itu dia diharuskan udah mulai memesan ke supplier pada 5 pekan atau 5 periode sebelum kereta sorong itu akan dikirimkan. Karena kita ada rencana untuk mengirimkan dan ada rencana permintaan kereta sorong itu mulai pada periode 1, maka Q-5-nya udah harus mulai pesan ke supplier ban sebanyak 150 ban. Nah, ban ini sendiri nanti terdiri dari karet dan velg. Nah, jadi plan order release untuk ban ini nanti akan kita pakai untuk penjabaran di MRP item level 3-nya. Nah, ini kita masih di level 2, nanti ini kita akan pakai lagi buat di level 3.
Eh, dan di sini kita udah sampai ke Q-5. Kemungkinan nanti akan ada mundur-mundur lagi. Oke, tujuan kita untuk menghitung MRP level 2 udah tercapai, plan order release untuk item ban udah ada, plan order release untuk item besi panjang 1 meter juga udah ada. Selanjutnya kita tinggal menghitung MRP untuk level 3. Sampailah kita di bagian paling bawah dari bill of material atau level terendahnya yaitu level 3. Di sini kita akan menghitung MRP dari item karet ban. Nah, di sini pertama kita identifikasi dulu lot size-nya betul, lot for lot. Di sini LLC-nya, ini salah, ini harusnya 3, kita ganti. LLC-nya jadi 3, karena dia level 3. Lead time-nya 1 minggu, projected on hand-nya ada 10, lalu safety stock-nya 20. Nah, di sini sebenarnya untuk bill of material level 3 ini ada 2 item kalau kita lihat. Ada pelek dan ada karet ban. Tapi kita akan hitung salah satu aja karet ban karena nanti nilai peleknya juga sama. Kenapa sama? Karena perbandingan untuk menyusun satu ban di sini dibutuhkan satu karet ban dan satu velg. Jadi kalau kita menghitung MRP salah satu item yaitu karet ban atau velg, nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk dua item ini. Asal mereka projected on hand-nya atau persediaan awalnya sama dan safety stock-nya juga sama. Oke, kita mulai menghitung ya. Untuk membuat eh, roda, sorry, untuk membuat ban ya, karet ban ini digunakan untuk menyusun item ban di bill of materialnya. Nah, untuk membuat satu ban di sini kita lihat lagi. Untuk membuat satu ban dibutuhkan satu karet ban. Artinya perbandingannya sama, 1:1 ya. Jadi kita nggak perlu melakukan konversi lagi dari plan order release item ban. Karena ini level 3, maka kita ambil gross requirement-nya dari level 2-nya di sini. Level 2-nya itu item ada 2 yang kemarin kita hitung ya. Besi panjang dan ban. Nah, kita ambil yang ban. Oke, kita salin. Itu dimulai di level oke, di Q-5 ya. Q-5 di sini berarti. Oke. Nah, gini. Sip. Nah, setelah kita masukkan gross requirement atau kebutuhan kotornya berdasarkan jumlah item ban yang ingin dibentuk, di sini kita bisa mulai perhitungan untuk MRP karet bannya. Kita cek sekali lagi angkanya benar. Oke, sip. Nah, seperti biasa schedule receipt kita kosong karena dari narasinya tidak ada barang yang dijadwalkan untuk datang di saat kita akan menghitung MRP ini. Nah, projected on hand-nya di awal ada 10. Ini ada 10. Lalu di sini seperti biasa karena ini masih Q-1, Q-2 dan belum masuk ke periode di mana ada permintaan kereta sorong, maka safety stock-nya kita asumsikan sudah dihitung, sudah direncanakan dari MRP periode sebelumnya. Jadi ini kita bisa hitung kosong aja. Nah, kebutuhan kita ada 150, tapi projected on hand di awal kita ada 10. Berarti net requirement atau kebutuhan kita di Q-5 itu 150 dikurangi 10. Hasilnya 140. Nah, planet order receipt atau yang direncanakan untuk ada di periode itu berarti sama, yaitu 140. Nah, ingat lead time-nya di sini adalah 1 minggu, berarti di samping kiri sini.
kita harus memesan karet ban sejumlah 140 pada Q-6 atau 6 periode sebelum adanya permintaan kereta sorong. Kita udah harus memesan item karet ban. Ini kita bisa nolin aja semua sampai ke Q-1. Nah, di Q-4 ini kita ada permintaan kebutuhan sebesar 140. Karena kita nggak punya apa-apa, jadi net requirement pada periode itu juga sama sebesar 140. Plan order receipt-nya juga sama, harus ada 140, dan plan order release-nya kita akan memesan 140 pada Q-5 atau 1 minggu sebelum Q-4. Untuk Q-3 sama juga, kita bisa gini aja teman-teman. Oke, Q-2 juga sama, belum ada perubahan. Nah, sampai ke Q-1. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ternyata untuk membuat satu kereta sorong, itu karet ban itu malah harus dipesan dari 6 periode sebelum ada permintaan kereta sorong itu, yaitu pada periode 1 di sini. Nah, saat mulai ada permintaan kereta sorong, malah di sini kita udah nggak perlu lagi memesan karet ban, karena pesanannya udah dari minggu-minggu yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan level 0-nya di sini, kita lihat plan order rilisnya, itu ada di Q-6 untuk karet ban sebesar 140, kita bandingkan dengan level 0. Level 0 ini untuk kereta sorong, permintaan pertama itu ada di periode 1, jumlah 100. Nah, 1 minggu sebelum permintaan 100 itu ada, kereta sorong itu udah harus mulai disusun atau dirakit gitulah ya teman-teman, agar nanti ketika permintaan di minggu ke-1 itu kereta sorongnya udah siap untuk dikirim, siap untuk digunakan. Nah, padahal di sini memulai untuk penyusunan kereta sorong itu ada di Q-1. Tapi ketika sampai ke item level yang paling rendah itu sampai Q-6. Kenapa bisa begitu? Karena dari level 0 dikonversi lagi ke level 1 itu mundur lagi periodenya. Mundur 2 minggu di sini untuk item roda, mundur 1 minggu untuk item pegangan. Sudah di level 1 mundur, pas masuk ke level 2 mundur lagi. Di item ban di sini mundur sampai 3 minggu. Di item besi panjang sini mundur sampai 2 minggu. Akhirnya sampai ke level 3 mundur lagi 1 minggu. Akhirnya totalnya 6 minggu sebelum ada permintaan kereta sorong itu, kita harus mulai siap-siap untuk mesan ke supplier agar bahan baku untuk menyusun kereta sorong di permintaan periode pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu dapat dibuat dengan lancar tanpa ada gangguan-gangguan gitu ya. Nah, tujuan kita udah tercapai. Satu, kita mau menghitung besi panjang, plan order release besi panjang, yang mana di sini dia unik karena digunakan untuk 2 item, pegangan dan roda. Dan tujuan kedua kita untuk menghitung MRP karet ban juga sudah tercapai, plan order release-nya sudah ada di sini. Maka selesai MRP kita. Buat bagian-bagian atau item yang belum kita hitung MRP-nya, bisa teman-teman coba. Nanti kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini pembahasan MRP kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!